Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ibnu Nasyita Muti dari Akuntansi 20E akan mempresentasikan perilaku organisasi bab 10, yaitu mengenai memahami kerja tim. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu pengertian dan tipe tim kerja. Jadi pengertian tim kerja adalah suatu kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individualnya. Hal ini maksudnya itu bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Lalu selanjutnya di sini ada 4 tipe atau jenis-jenis tim. Jadi tim yang pertama itu ada tim pemecahan masalah. Tim ini terdiri dari 5-12 karyawan jam-jaman dari suatu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas perbaikan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Dalam tim pemecahan masalah, anggota berbagi gagasan atau menawarkan saran mengenai bagaimana proses dan metode kerja dapat diperbaiki. Tetapi jarang tim-tim diberi wewenang untuk melaksanakan secara sepihak setiap tindakan mereka yang disarankan. Lalu yang kedua ada tim kerja pengelola diri. Jadi tim kerja pengelola diri adalah kelompok karyawan yang isinya biasanya itu 10-15 orang yang memikul tanggung jawab dari mantan penyedia mereka. Tim ini mencakup kerja tentang perencanaan dan penjadwalan kerja, kontrol kolektif atas langkah kerja, membuat keputusan operasi, dan mengambil tindakan atas permasalahan. Tim ini bahkan memiliki anggotanya sendiri dan menyuruh anggota itu untuk saling menilai kinerja. Lalu yang ketiga, ada tim lintas fungsional. Jadi tim lintas fungsional adalah tenaga kerja dari tingkat hierarki yang sama, tetapi dari tempat pekerjaan yang berbeda. Tim lintas fungsional merupakan cara efektif yang memungkinkan orang-orang dari aneka bidang dalam suatu organisasi atau bahkan antar organisasi untuk bertukar informasi, mengembangkan gagasan baru, dan memecahkan masalah, serta bisa juga untuk mengkoordinasikan proyek yang rumit. Lalu yang keempat, ada tim virtual. Jadi tim virtual itu tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat secara fisik, secara bersama-sama, membagi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Mereka mengizinkan orang untuk bergabung secara langsung dengan menggunakan komunikasi langsung diantaranya seperti lokasi jaringan kerja, video konferensi, dan email. Dan tim virtual terdiri atas anggota-anggota yang tersebar secara geografis dan organisasional yang terikat terutama oleh kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Tim virtual sering meliputi para pekerja lepas, anggota organisasi rekanan, pelanggan, pemasuk, konsultan, atau pihak-pihak luar lainnya. Jadi dia tuh dari pihak-pihak eksternal. Salah satu keuntungan utama tim virtual adalah kemampuan untuk dengan cepat mengumpulkan kelompok orang yang paling tepat untuk menyelesaikan proyek yang kompleks, memecahkan masalah tertentu, atau mengeksploitasi peluang strategis tertentu. Lalu selanjutnya di sini ada perbedaan tim kerja dengan kelompok kerja. Jadi tim adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Definisi ini memiliki 3 komponen. Pertama itu dibutuhkan 2 orang atau lebih. Kedua, orang-orang dalam sebuah tim memiliki interaksi reguler. Dan ketiga, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan kinerja yang sama. Kelompok tidak sama dengan tim. Kelompok didefinisikan sebagai 2 individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang bergabung bersama-sama untuk mencapai sasaran. Suatu kelompok kerja adalah kelompok yang terutama berinteraksi untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota berkinerja dalam bidang tanggung jawabnya. Kelompok kerja tidak perlu untuk melakukan kerja kolektif yang menuntut upaya gabungan. Jadi kinerja mereka sekedar jumlah kinerja sumbangan individual dari tiap anggota kelompok. Tidak ada sinergi positif yang akan menciptakan suatu tingkat keseluruhan kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan. Jadi kerja tim ialah kerja berkelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Kerja tim dapat memberikan manfaat antara lain. Yang pertama itu pekerjaan menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama. Yang kedua dapat menimbulkan semangat kebersamaan. Yang ketiga lebih efektif dan efisien dibandingkan dikerjakan sendiri-sendiri. Lalu yang keempat, kinerja organisasi lebih meningkat. Selanjutnya ada membentuk tim-tim efektif. Jadi, efektivitas tim kerja didasarkan pada 2 hasil produktif dan kepuasan pribadi. Kepuasan berkenaan dengan kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pribadi para anggotanya dan kemudian mempertahankan keanggotaan serta komitmen mereka. Hasil produktif berkenaan dengan kualitas dan kuantitas hasil kerja seperti yang didefinisikan oleh tujuan-tujuan tim. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tim yaitu konteks organisasional,
struktur, strategi, lingkungan budaya, dan sistem penghargaan. Karakter tim yang penting adalah jenis, struktur, dan komposisi tim. Karakteristik-karakteristik tim ini mempengaruhi proses internal tim yang kemudian mempengaruhi hasil dan kepuasan. Lalu, para pemimpin harus memahami dan mengatur tingkat-tingkat perkembangan, kekompakan, norma-norma, dan konflik supaya dapat membangun tim yang efektif. Lalu, di sini ada ciri-ciri tim yang efektif. Yang pertama adalah tujuan yang sama. Jika semua anggota tim mendayung ke arah yang sama, pasti kapal yang didayung akan lebih cepat sampai ke tempat tujuan daripada jika ada anggota tim yang mendayung ke arah yang berbeda, berlawanan, ataupun tidak mendayung sama sekali karena bingung ke arah mana harus mendayung. Jadi, pastikan bahwa tim memiliki tujuan dan semua anggota tim Anda tahu benar tujuan yang hendak dicapai bersama, sehingga mereka yakin ke arah mana harus mendayung. Lalu yang kedua ada resolusi konflik. Jadi, resolusi konflik ini ada hubungannya dengan pencapaian sebuah tujuan. Karena dalam mencapai tujuan, mungkin saja akan ada konflik yang harus dihadapi. Tetapi konflik ini tidak harus menjadi sumber kehancuran tim. Sebaliknya, konflik ini yang dapat dikelola dengan baik bisa dijadikan senjata ampuh untuk melihat satu masalah dari berbagai aspek yang berbeda sehingga bisa diperoleh cara baru, inovasi baru, ataupun perubahan yang memang diperlukan untuk melaju lebih cepat ke arah tujuan. Jika terjadi konflik, jangan didiamkan ataupun dihindari. Konflik yang tidak ditangani secara langsung akan menjadi seperti kanker yang menggerogoti semangat tim. Jadi konflik yang ada perlu segera dikendalikan. Lalu selanjutnya ada share power. Jika ada anggota tim yang terlalu dominan sehingga segala sesuatu dilakukan sendiri atau sebaliknya, jika ada anggota tim yang terlalu banyak menganggur, maka pasti ada ketidakberesan dalam tim yang lambat laun akan membuat tim menjadi tidak efektif. Jadi, tiap anggota tim perlu diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, menunjukkan kekuasaannya di bidang yang menjadi keahlian dan tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga mereka merasa ikut bertanggung jawab untuk kesuksesan tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya ada hubungan kerja dalam menciptakan tim yang memiliki kinerja yang tinggi. Yang pertama ada desain kerja atau rancangan pekerjaan. Jadi keefektifan tim membutuhkan kerjasama dan menempatkan tanggung jawab bersama untuk melaksanakan tugas penting. Kelompok rancangan kerja meliputi variabel-variabel seperti kebebasan dan otonomi, keuntungan pada kegunaan keahlian berbeda dan talenta, kemampuan untuk menyelesaikan dan mengidentifikasi semua tugas atau produk, dan bekerja dalam tugas atau proyek yang berpengaruh secara substansial dengan yang lain. Rancangan kerja ini menggambarkan motivasi karena meningkatkan rasa tanggung jawab anggota dan pemilik pada pekerjaan dan karena membuat pekerjaan lebih menarik untuk dikerjakan. Lalu yang kedua ada komposisi. Kategori ini memasukkan variabel yang terkait bagaimana tim dapat dibentuk menjadi staf. Komposisi tim yang efektif itu terdiri dari yang pertama ada kemampuan anggota. Jadi kemampuan anggota ini untuk bekerja dengan efektif, suatu tim menuntut 3 tipe keterampilan yang berbeda. Pertama, tim perlu orang-orang dengan keahlian teknis. Kedua, perlu orang dengan keterampilan memecah masalah dan pengambilan keputusan agar mampu mengidentifikasi masalah, membangkitkan alternatif, mengevaluasi alternatif, dan membuat pilihan yang kompeten. Yang ketiga itu, tim memerlukan orang dengan keterampilan mendengarkan dengan baik, umpan balik, penyelesaian konflik, dan keterampilan antar pribadi lainnya. Yang ketiga ada konteks. Jadi ada 3 faktor kontekstual dalam kinerja tim yang efektif. Yaitu yang pertama ada sumber daya memadai. Tim yang efektif memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan semua pekerjaan dalam mencapai tujuan. Hal ini meliputi pengaruh setiap informasi yang tepat, waktu, teknologi, ketersediaan staf, dorongan, dan asisten administrasi. Lalu yang kedua ada kepemimpinan dan struktur. Anggota tim harus sependapat mengenai siapa melakukan apa dan memastikan bahwa semua anggota menyumbang secara sama dalam berbagi beban kerja. Di samping itu, tim perlu menetapkan bagaimana jadwal ditentukan, keterampilan apa yang diperlukan untuk dikembangkan, bagaimana kelompok akan memecahkan konflik, dan bagaimana kelompok akan mengambil dan memodifikasi keputusan. Menyepakati mengenai hal-hal yang spesifik dari kerja dan bagaimana hal itu cocok dalam memadukan keterampilan-keterampilan individual menuntut kepemimpinan dan struktur. Lalu yang ketiga itu ada evaluasi kinerja dan sistem ganjaran yang benar. Evaluasi kinerja individual, upah per jam yang tetap, insentif individual, dan semacamnya tidaklah konsisten dengan pengembangan tim kinerja yang tinggi. Jadi di samping mengevaluasi dan mengganjar karyawan untuk sumbangan individual mereka, manajemen hendaknya mempertimbangkan penilaian berdasarkan kelompok.
berbagi laba, berbagi hasil, insentif kelompok kecil, dan modifikasi-modifikasi sistem lain yang memperkuat upaya dan komitmen tim. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu proses. Hal lain yang berkaitan dengan keefektifan tim adalah variabel proses. Pada komponen ini, hal-hal yang terkait itu yang pertama ada tujuan bersama, yang kedua menegakkan tujuan spesifik, yang ketiga kekuatan tim, yang keempat tingkat konflik, dan yang terakhir yang kelima itu kemalasan sosial. Lalu di sini ada membangun kepercayaan dalam tim kerja. Jadi membangun kepercayaan dalam tim kerja itu ada tiga. Yang pertama yaitu memperkenalkan persaingan, konflik dengan individu luar atau kelompok lain seringkali meningkatkan kekompakan tim. Lalu yang kedua meningkatkan ketertarikan antar pribadi. Orang cenderung bergabung dengan tim yang anggotanya mereka kenal atau mereka kagumi. Jadi yang ketiga, yang terakhir itu meningkatkan interaksi, walaupun kita jarang dapat selalu menyukai semua orang yang bekerja sama dengan kita, tetapi dengan meningkatnya interaksi dengan kita dapat memperbaiki persahabatan dan komunikasi. Lalu selanjutnya ini ada mengubah individu menjadi tim. Di sini ada 3 cara untuk mengubah individu menjadi tim. Yang pertama itu ada seleksi. Beberapa orang telah memiliki keterampilan antar pribadi untuk menjadi pemain tim yang efektif. Ketika memperkerjakan anggota tim, di samping keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengisi pekerjaan itu, harus dipastikan pula bahwa calon dapat memenuhi peran tim mereka maupun persyaratan teknis. Banyak calon yang melamar pekerjaan tidak mempunyai keterampilan tim. Bila menghadapi calon semacam ini, pada dasarnya para manajer atau pimpinan mempunyai 3 pilihan. Yang pertama itu, calon dapat menjalani pelatihan untuk membuat mereka menjadi pemain tim. Yang kedua, mentransfer individu itu ke unit lain di dalam organisasi tanpa tim. Lalu yang ketiga, tidak memperkerjakan calon itu atau ditolak calon tersebut. Lalu yang kedua ada pelatihan. Sebagian besar orang yang dibesarkan pada lingkungan yang mementingkan prestasi individual dapat dilatih untuk menjadi pemain tim. Spesialis pelatihan menjalankan latihan-latihan yang memungkinkan karyawan untuk mengalami kepuasan yang dapat diberikan oleh kerja tim. Lalu yang ketiga ada ganjaran. Sistem ganjaran perlu diperbaiki untuk mendorong upaya kooperatif, bukannya kompetitif. Promosi, kenaikan upah, dan bentuk-bentuk pengakuan lain hendaknya diberikan kepada individu untuk keefektifan mereka sebagai seorang anggota tim yang kolaboratif. Lalu, di sini ada kesimpulan dari presentasi yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu pemikiran orang banyak akan lebih baik ketimbang pemikiran satu orang saja. Membangun sebuah tim adalah suatu proses memilih, mengembangkan, memberikan kemudahan, dan melatih sebuah kelompok kerja agar berhasil mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua, kerja tim ialah kerja berkelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Yang ketiga, tim kerja dalam organisasi itu ada 4. Yang pertama adalah tim pemecahan masalah, tim kerja self-manage, tim cross-fungsional, dan yang terakhir ada tim virtual. Lalu, ciri tim yang berkinerja tinggi yaitu memiliki tujuan atau misi, saling terbuka dan percaya, partisipasi dengan sukarela, menghargai perbedaan, upaya memperbaiki diri, tanggung jawab, mengambil keputusan berdasarkan konsensus, komunikasi, menangani konflik, dan gaya kepemimpinan partisipatif. Lalu, upaya meningkatkan kekompakan tim melalui memperkenalkan persaingan, meningkatkan ketertarikan, dan meningkatkan interaksi. Yang terakhir, membangun pemain tim kerja melalui penyeleksian, pelatihan, dan penghargaan. Cukup sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan intonasi yang terlalu cepat atau kurang jelas. Terima kasih dan sampai jumpa di bab 11.